Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky Al-Ghazali, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, jurusan Bahasa Indonesia. Selamat datang di akun channel YouTube saya, yaitu yang berjudul Selamat Belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul cerita fantasi. Perlu diketahui juga, materi ini dikhususkan untuk pelajar kelas 7 SMP atau bisa untuk wawasan pemirsa semua. Sebelum kita memulai materi pada kesempatan kali ini, saya berpesan kepada pemirsa bahwa menyikapi pandemi COVID-19 pada masa ini, alangkah baiknya kita mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu salah satunya tetap di rumah saja, jangan keluar apabila tidak perlu. Yang kedua, selalu pakailah masker jika di luar rumah. Yang ketiga, selalu cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Yang terakhir, bisa sering berolahraga di rumah atau untuk menjaga imunitas tubuh kita. Langsung saja kita menginjak ke materi cerita fantasi. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian cerita fantasi, apa sih yang pemirsa ketahui tentang cerita fantasi itu? Namanya saja cerita fantasi, pasti penuh fantasi. Fantasi itu adalah khayalan. Jadi khayalan sebuah pengarang yang dijadikan cerita. Ini langsung saja, cerita fantasi. Cerita fantasi itu adalah sebuah teks narasi. Teks narasi apa sih itu? Teks narasi adalah sebuah cerita yang berisi kumpulan atau perkembangan peristiwa. Jadi rangkaian-rangkaian peristiwa itu disusun akan menjadi suatu teks narasi atau cerita. Sedangkan cerita fantasi itu apa sih? Cerita fantasi itu adalah cerita fiksi atau tidak nyata ya, bergenre imajinatif. Nah, namanya fantasi atau imajinatif. Ini yang sengaja diciptakan oleh penulis. Cerita fantasi ini berasal dari pikiran-pikiran penulis yang imajinatif atau berupa khayalan. Selanjutnya, ciri-ciri cerita fantasi itu apa ya? Ciri-cirinya itu yang pertama, memiliki ide cerita yang tidak terbatas. Nanti tidak terbatas itu maksudnya bagaimana? Tidak terbatas itu tidak melulu tentang dunia. Jadi boleh misal cerita itu berasal dari planet luar negeri, planet luar angkasa, atau itu boleh. Ini namanya cerita fantasi kita, yang apa yang ada di pikiran kita diceritakan itu boleh. Itu namanya cerita fantasi. Yang kedua adalah di dalam cerita fantasi terdapat keanehan, sihir, atau makhluk-makhluk ajaib. Seperti contoh di film Doraemon. Itu kan Doraemon suatu kucing tapi berbentuk robot. Jadi itulah keanehan. Namanya cerita fantasi. Yang lanjut, yang nomor 3, menggunakan latar setting menembus ruang dan waktu. Apa sih artinya menembus ruang dan waktu? Menembus ruang dan waktu itu artinya tidak melulu tentang dunia sehari-hari, tentang kehidupan sehari-hari. Jadi bisa saja awal mulanya di negara ini, nanti bisa beralih tempat ke keluar angkasa, atau mungkin
ke dunia yang belum belum terlihat oleh manusia, itu bisa bisa saja terjadi di cerita fantasi. Lanjut untuk keempat, tokoh. Jadi tokoh dalam cerita fantasi ini memiliki keunikan sendiri. Keunikan sendiri bagaimana maksudnya? Jadi tokoh-tokoh yang diceritakan dalam cerita fantasi ini berbeda dari cerita-cerita yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya cerita, kalau yang bukan cerita fantasi itu hewan, ya udah hewan cuma gajah atau kuda. Tapi kalau di cerita fantasi itu kita bisa menjadikan tokoh itu misal kuda itu bisa terbang, gajah misal gajahnya juga bisa terbang kan, itu bisa bisa terjadi di cerita fantasi. Oke, yang terakhir adalah menggunakan khayalan. Jadi cerita ini termasuk kategori dalam cerita fiksi atau tidak nyata ya. Jadi lebih ke cenderung tidak nyata. Jadi soalnya apa yang kita inginkan atau khayalkan itu bisa diceritakan, dan itu meskipun tidak nyata pun itu bisa menjadi cerita. Lanjut ke struktur. Struktur teks cerita fantasi itu hampir sama dengan cerita-cerita yang lain. Pada umumnya teks narasi atau teks cerita itu berstruktur satu, orientasi, dua, komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang ketiga ending atau koda. Penjelasannya, orientasi. Yang pertama orientasi itu adalah pengenalan. Jadi dalam orientasi itu ada pengenalan tokoh, pengenalan tema, alur pertama. Jadi alur pertama cerita itu bagaimana, itu ada di orientasi. Yang kedua adalah komplikasi. Namanya komplikasi itu adalah masalah, munculnya berbagai masalah. Jadi dalam komplikasi itu mulai muncul masalah sampai pada puncaknya masalah atau puncak komplikasi. Yang ketiga adalah resolusi. Di dalam resolusi itu ada penyelesaian suatu masalah. Jadi setelah masalah itu memuncak, bagian resolusinya adalah menyajikan bagaimana masalah itu terpecahkan. Itu yang dinamakan resolusi. Yang terakhir adalah koda atau ending. Di dalam cerita fantasi atau cerita yang lain, ending dibagi menjadi dua. Koda dibagi menjadi dua, yaitu sad ending dan happy ending. Sad ending adalah di mana akhir dari cerita tersebut itu menyedihkan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan tokoh. Kalau happy ending itu akhir cerita itu berdasarkan gembira. Jadi para tokoh yang diceritakan sampai awal sampai akhir itu berakhir semua gembira. Itu untuk struktur cerita fantasi. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis cerita fantasi. Pemirsa mungkin sudah tahu ya jenis-jenis cerita fantasi itu apa saja. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan kembali. Yang pertama, berdasarkan kesesuaiannya. Jadi cerita fantasi itu berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori. Yang pertama, cerita fantasi total. Apa sih cerita fantasi total itu? Jadi cerita fantasi total itu berisi tentang fantasi pengarang terhadap objek-objek tertentu. Jadi pada kategori ini semua yang terdapat pada cerita fantasi tersebut tidak mungkin terjadi pada dunia nyata. Jadi penuh semua itu fantasi.
tidak mungkin ada dalam dunia nyata. Yang kedua adalah cerita fantasi irisan. Jadi ini kebalikannya cerita fantasi total. Jadi kalau cerita fantasi irisan yaitu dalam cerita fantasi ada unsur fiksinya, juga ada unsur fakta atau unsur yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu cerita fantasi irisan dan total. Yang kedua berdasarkan latar cerita. Jadi berdasarkan latar cerita fantasi ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, latar sezaman. Apa sih sezaman itu? Sezaman artinya waktu atau satu masa. Jadi cerita fantasi ini dalam satu cerita itu cuma satu waktu atau satu masa. Yang kedua adalah latar lintas waktu. Berarti dalam cerita fantasi tersebut ada beberapa waktu atau ada beberapa setting waktu. Misal ceritanya pada zaman prasejarah. Nanti di akhir cerita atau di tengah-tengah cerita pada komplikasi atau pada resolusi ada endingnya, nanti bisa berubah ke masa depan atau masa lalu. Itu yang dinamakan latar lintas waktu. Oke, kita lanjut yang terakhir, tahap terakhir, yaitu unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama, unsur cerita fantasi itu ide cerita yang terbuka bagaimana sih ini contohnya. Ide cerita dalam cerita fantasi ini tidak memiliki batasan realita kenyataan atau tidak memiliki kriteria. Jadi ide-ide yang dikembangkan dalam cerita fantasi itu bebas. Jadi apa yang ada di pikiran bisa diceritakan, bisa dituangkan dalam cerita fantasi. Yang kedua, terdapat keanehan, misterius atau sihir dan keajaiban. Jadi sudah saya sebutkan di awal bahwa cerita fantasi itu pasti terjadi keanehan, pasti bersifat misterius atau mengandung mistis, dan pasti terjadi keajaiban dalam cerita tersebut. Yang ketiga, latar atau setting. Di awal juga tadi sudah saya sebutkan bahwa latar yang digunakan dalam cerita fantasi ini dapat menembus ruang dan waktu. Saya ulangi, perlu diingat artinya menembus ruang dan waktu tidak melulu tentang tempat-tempat yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Bisa saja luar angkasa atau planet-planet yang baru-baru itu bisa diceritakan dibuat atau diceritakan dalam cerita fantasi. Yang selanjutnya yaitu tokoh yang unik. Sama di awal tadi, unsur cerita fantasi adalah tokoh yang unik. Jadi tokoh-tokoh dalam cerita fantasi itu sangatlah unik, tidak seperti fakta dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu fiksi atau khayalan. Jadi karena cerita fantasi ini bersifat fiksi atau khayalan pikiran semata, maka cerita ini kadang tidak bisa dinalar atau dipikirkan secara akal sehat ya, dibandingkan dengan cerita-cerita lain. Yang selanjutnya yaitu atau yang terakhir, gaya bahasa. Perlu saya tekankan di sini untuk cerita fantasi, gaya bahasanya tidak terikat oleh aturan bahasa Indonesia. Jadi dalam cerita fantasi ini lebih menggunakan bahasa komunikatif atau bahasa sehari-hari.
juga dalam dalam cerita fantasi ini bisa menggunakan bahasa bervariasi, mungkin bisa disesuaikan dengan tema atau ide cerita yang akan diceritakan. Nah, itu tadi sudah ada struktur, ada unsur, ada pengertian cerita fantasi. Nah, dalam pengaplikasian cerita fantasi ini kita bisa menjadikan referensi apapun untuk membuat cerita fantasi. Misal kita menemukan suatu figura itu berisi gambar pemandangan. Nah, dalam mengacu gambar figura pemandangan itu kita bisa membuat cerita fantasi. Misal dalam pemandangan hutan, dalam figura itu kita bisa membuat cerita yang misal tokohnya itu ada kuda yang bisa terbang, atau manusia yang menjelma menjadi hewan, atau bisa nenek sihir, itu pun bebas. Jadi cerita fantasi itu membebaskan atau memudahkan para pemirsa untuk membuat suatu cerita. Pada segmen kali ini itu saja yang sudah saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di segmen selanjutnya. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.